Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Aziz Alansori, NIM 45124200011, kemudian Adia Wafa NIM 45124200018, lalu Ermazaki 45124200019, dan terakhir Fadila Dia dengan NIM 45124200020. Di sini kami akan membahas salah satu dari isu lingkungan, yaitu pemanasan global. Untuk mempersingkat waktu, kenalkan saya di sini bertindak sebagai moderator, akan memulai presentasi ini. Dimulai pertama dari saya sendiri untuk materi pertama, yaitu mengenai isu pemanasan global. Isu pemanasan global ini sedang hangat dibicarakan di dunia, apalagi dengan adanya fenomena musim dingin yang hangat di tahun 2006 sampai 2007. Hasil pengamatan ilmuwan dan dari berbagai negara yang tergabung dalam Intergovernmental Panel on Climate Change yang menunjukkan bahwa ternyata selama tahun 1990 sampai 2005 telah terjadi peningkatan suhu merata di seluruh bagian bumi, yaitu antara 0,15 sampai 0,3 derajat Celcius. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, antara lain tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut sebagai dampak dari mencairnya es di Greenland dan Antartika kurang lebih 1 meter per tahun. Jika peningkatan suhu ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040, yaitu 33 tahun dari sekarang, lapisan es di kutub-kutub bumi akan habis melalai akibat pulau dan mengakibatkan pulau-pulau di bumi akan tenggelam. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peneliti dari Center for International Forestry Research atau CIFOR menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari atau gelombang panas atau juga disebut inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Ada 6 jenis gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, nitrous oksida, hidrofluorokarbon, dan terakhir adalah sulfur hexafluorida. Gas-gas ini secara alami terdapat di udara atau di atmosfer. Efek rumah kaca adalah istilah untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar. Penyebab utama efek rumah kaca adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang melepas karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Ketika atmosfer semakin kaya akan gas-gas rumah kaca ini, ia semakin menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi. Bumi memanas akibat dari sinar matahari yang sudah masuk ke bumi tidak bisa keluar karena gas-gas rumah kaca ini membentuk lapisan di atmosfer yang memantulkan sinar matahari. Hal ini terjadi akibat peningkatan jumlah gas melebihi kemampuan tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca alami diperlukan untuk mengurangi perbedaan suhu antara siang dan malam. Namun dengan meningkatnya gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, akan semakin banyak gelombang panas matahari atau inframerah yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer sehingga suhu permukaan bumi semakin meningkat. Apa itu gas emisi? Emisi adalah hasil kegiatan umat manusia yang meningkatkan konsentrasi gas-gas greenhouse effect seperti karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon atau CFC, dan nitrooksida atau nitrooksida. Peningkatan
konsentrasi gas-gas di atas akan menaikkan greenhouse effect yang akhirnya menambah panas suhu permukaan bumi. Bertambahnya panas suhu bumi di atas atau permukaan bumi yang terkena pemanasan global telah menyebabkan bertambahnya air dan dari permukaan bumi menguap. Kegiatan-kegiatan manusia penyebab fenomena pemanasan global yaitu sudah terjadi sejak abad ke-18, yaitu mulainya revolusi industri, antara lain dibuatnya pabrik-pabrik pembangkit listrik, kendaraan transportasi, dan pertanian. Hasil pembakaran bahan bakar industri menghasilkan unsur CO dan CO2. Kedua gas itu merupakan satu di antara gas-gas lain yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Tatkala CO dan CO2 menumpuk di udara akan menghasilkan efek seperti rumah kaca terhadap cahaya matahari yang akan masuk ke bumi. Bumi seolah-olah dilapisi oleh kedua gas tadi. Akibatnya bumi terasa lebih panas dari biasanya dan pemanasan tersebut disebut pemanasan global atau global warming. Saat ini di belahan bumi maupun di dunia, industri telah menjadi harapan baru setelah era agraris berakhir. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 yang memunculkan negara-negara industri seperti negara Eropa dan Amerika yang membuat suatu peradaban, membuat kendaraan bermotor sebagai salah satu produk industri. Namun di sisi lain, hal itu menyebabkan dampak negatif dalam lingkungan hidup. Mesin-mesin kendaraan itu menggunakan bahan bakar minyak bumi. Hasil pembakaran bahan bakar tersebut menghasilkan unsur CO dan CO2 yang akan menghasilkan global warming yang terjadi hingga saat ini. Sehingga setelah dihitung-hitung dalam pemanasan global ini terdapat dana kompensasi emisi negara maju untuk menurunkan suatu tindakan global warming ini. Untuk dana kompensasi emisi negara maju terdapat pada tabel, yaitu ada USA, Uni Eropa, Rusia, Cina, Jepang, dan Kanada. Sedangkan untuk Indonesia sendiri dihitung-hitung untuk Indonesia sudah mencapai kompensasi karbon 1,5 triliun per tahun dari negara-negara. Sehingga perusahaan Jerman telah menyiapkan dana juga sebesar 56 miliar untuk program kompensasi karbon tersebut. Seluruh umat manusia diminta untuk memperhatikan masalah pemanasan global ini demi untuk kelanjutan hidup mereka dan masa depan anak cucunya. Jika tidak terjadi perhatian tersebut, maka akan terjadi pemanasan global yang lebih parah atau doomsday. Dampak pemanasan global. Yang pertama, ada mencairnya gletser. Nah, salah satu akibat dari mencairnya gletser ini adalah naiknya permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua, ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat. Yang ketiga, ada meluasnya kekeringan. Karena penguapan yang besar menjadi penyebab utama kekeringan di banyak tempat. Yang terakhir, ada meningkatnya frekuensi badai. Meningkatnya pemanasan global, air laut memanas yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Angin topan ini menyebabkan badai di berbagai tempat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.